Hai, apa kabar? Gue Jeremy dari Satu Suara, suara yang mewakilkan hati. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Satu Suara bersama gue Jeremy. Apa kabar kalian? Semoga saat kamu mendengar ini, kamu baik-baik aja ya, sehat-sehat aja. Mengingat kondisi sekarang ini kan masih pandemi, masih harus di rumah aja gitu kan. Dan buat kalian yang keluar rumah, please banget kalau keluar yang penting aja gitu. Ayo kita bareng-bareng buat nyelesain ini. Mungkin kalian kesel kapan nih berakhir. Gue juga sama gitu. Jadi ayolah kita kerja sama. Karena bukan cuma lu dan gue yang kena dampak, tapi satu dunia. Doain yang terbaik aja deh ya buat bangsa ini dan juga dunia ini. Dan juga semoga kita sehat-sehat terus. Amin. Oke, di podcast kali ini sesuai yang kalian lihat juga di judul dan juga thumbnail, gue mau membahas sedikit tentang menyendiri itu perlu. Gini, pertama kali di pikiran kalian yang terlintas, apa sih kalau ngedengar kata sendiri? Gelap, satu, kesepian, atau jomblo? Kenapa gue angkat judul ini, tema ini? Karena ya penting sih menurut gue. Makanya sekalian gue bikin pembahasannya gitu. Dari kata menyendirinya dulu deh. Apa sih maksudnya? Menyendiri adalah saat lu benar-benar butuh yang namanya ketenangan. Butuh waktu berpikir, ya kan? Kalau menurut kebanyakan orang sih, menyendiri itu sikap antisosial dan kesepian. Tapi gue gak sepenuhnya setuju sama kata-kata itu. Menurut gue, menyendiri itu adalah saat dimana lu keluar sebentar, menarik diri dari dunia yang benar-benar gak lu banget. Dunia yang beda sama ekspektasi lu, atau memang sikapnya suka menyendiri. Menyendiri yang gue maksud kali ini memang kebanyakan berbicara dari segi sosial dan kehidupannya. Tapi ada juga sedikit menyinggung tentang percintaannya kok. Dan menyendiri juga ada positifnya. Gini, saat kita benar-benar penat sama kerasnya keadaan, saat kita benar-benar butuh waktu sendiri atau biasa dibilang me time lah, menyendiri itu harus banget sih menurut gua. Untuk ngerenungin, untuk rileks sebentar dari banyak tekanan, ya kan? Menyendiri itu biasanya dipakai buat ngejernihin pikiran kan. Tapi nih jangan sampai saking kosongnya pikiran terus malah kesurupan lagi. Yang kayak gitu jangan sampai. Yang benar-benar tahu lu di dunia ini cuma lu sendiri. Ya dan Tuhan lah. Jadi yang jalanin ya lu gitu. Menyendiri gue rasa bisa bikin dampak yang lumayan besar buat kehidupan lu. Banyak kan artis atau public figure yang memilih untuk menenangkan pikiran atau jalan-jalan gitu, biasanya ke pantai, ke gunung, atau ke tempat-tempat yang banyak pohon-pohonnya kan. Nah gue ngelihat yang kayak gitu juga ngerasa jadi lebih tenang gitu, walaupun gue belum pernah sih ke tempat-tempat gitu. Pernah, cuman itu juga karena liburan bareng keluarga, masih belum ada masih belum ada me time-nya lah, waktu gue sendiri. Dan di episode ini gue juga punya beberapa alasan kenapa orang tuh kebanyakan memang ingin menyendiri atau memang harus menyendiri. Yang pertama menurut gue menikmati privasi. Tapi di sini bukan ngarah ke yang negatif loh ya. Menikmati privasi ini ya lu menikmati kesendirian lu. Kadang di kehidupan kita dituntut gitu gak sih untuk mau nggak mau nimbrung dengan lingkungan yang padahal bukan tempat lu gitu. Jadinya terpaksa gitu. Terus menurut gue lagi adalah dengan menyendiri lu bisa menenangkan pikiran. Kayaknya ini sih yang paling utama. Alasan menenangkan pikiran ini bisa jadi karena sebelumnya contoh lu berdebat dengan seseorang ya atau orang banyak lah, entah tentang pekerjaan lu, keluarga lu, atau juga asmara.
Ya emang sih semua orang pasti punya pikiran yang berbeda, dan nggak salah juga gitu menyatakan pendapat yang malah akhirnya menimbulkan perdebatan-perdebatan kecil yang mungkin kena ke hati lu. Lu jadi ngerasa sakit hati, terus lu langsung deh milih buat sendiri, tenangin pikiran, ya kan? Biasanya yang begini tuh anak-anak overthinking. Entah kenapa ya, saat lu nih ngerasa salah saat berucap, lu jadi kepikiran, ngerasa nggak enak, ngerasa bersalah. Gue juga gitu deh, gak enak banget overthinking itu. Terus alasan selanjutnya adalah menyendiri tuh ngebuat lu, gua, dan kita jadi kreatif gitu gak sih? Ini kan gue sering nih kalau misalnya sendirian gitu, gambar-gambar, mikirin ide buat diedit, terus pikirin buat mau kreatif aja lah pokoknya. Kadang ide-ide besar tuh muncul di saat yang kayak gitu. Lagi sendiri, tiba-tiba datang aja idenya. Dibanding waktu lu disuruh mikir, yang malahan gak muncul idenya. Sama kayak sekarang nih gue bikin skrip. Gue lagi bengong gitu kan, HP juga dicas. Ya udahlah, gue bikin skrip buat konten ini. Kadang gue juga fotografi iseng gitu. Jadi nih, kelihatan kan kalau menyendiri itu nggak selalu negatif. Justru dengan menyendiri itu lu dapat banyak ide. Terus alasan selanjutnya adalah lu lebih bisa memahami diri sendiri. Jadi saat lu ngerasa kayaknya ada yang salah deh, kayaknya nggak gini deh, lu pasti butuh sendiri kan. Karena kayak yang tadi sebelumnya gue bilang, yang ngerti diri lu cuma diri lu sendiri. Lu yang tahu apa yang harus lu lakuin dan lu butuhin. Dan itu tuh ngebuat kita menjadi sedikit dewasa dari sebelumnya ya gak sih? Apalagi kalau mikirin masa depan lu. Udah, itu rasanya bukan main. Susah dijelasin. Lu mikirin nanti jadi apa, terus nanti gue kerja sama siapa ya, atau nanti bisa gak ya gue bagian orang tua gue. Itu serem banget kalau dipikir-pikir. Pokoknya yang menyangkut masa depan itu susah buat dibahas. Makanya untuk masa depan, lu usahain yang terbaik aja sih. Tapi ingat, jangan usahanya doang, tapi juga berdoa. Berdoa dan bekerja, oke? Alasan selanjutnya, ini bisa jadi lanjutan dari mikirin masa depan tadi, yaitu lu lebih prioritasin hidup lu. Tentang apa tujuan lu ke depannya, tentang rencana-rencana yang masih diambang keraguan, dan apa yang harus lu lakuin. Prioritas di sini menurut gua adalah tentang karir lu, keluarga lu. Itu sih yang penting ya kan. Oke, itu aja sih alasan-alasan kenapa kita perlu menyendiri menurut gua. Nah, selain dari pendapat gua kenapa menyendiri itu perlu, di Instagram kemarin gue juga udah bikin pertanyaan, yaitu alasan kenapa orang memilih untuk sendiri atau menyendiri. Langsung kita yang ke pertama, ada dari @iksanfadila107. Dia bilang rasa nyaman dan rasa takut akan tersakiti, Bang. Oke, berarti di sini ada dua. Nyaman ya karena memang sudah kebiasaan, dan takut tersakiti karena pernah disakiti gitu. Jadinya menyendiri ini sebagai pelampiasan. Gitu kan, Dan? Selanjutnya, ini nggak mau disebut namanya tapi oke lah. Dia bilang melakukan hal bodoh. Contohnya jaga hati dan perasaan buat orang yang gak jaga hati buat kita. Nah ini dari segi percintaannya. Di saat kita udah melakukan apa yang menurut kita baik untuk orang yang kita sayang, kayak tadi yang dia bilang udah jaga hati dan perasaan gitu kan, tapi malah yang dia dapat bukan seperti itu juga, malah mungkin sebaliknya. Nah tapi di sini gue lihat nggak tahu nih, dia ngejaga perasaannya itu untuk gebetan atau sudah pacar gitu kan. Jadinya nggak pasti, nggak pasti ini berarti nih. Nah di episode kedua kita ada yang judul podcastnya itu hubungan tanpa kepastian. Jadi pas banget deh tuh, silakan kalian denger juga ya. Next ada dari @Agung Dwi Prastomo. Dia bilang, karena sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri,
lama tak ada yang menemani rasanya. Malah nyanyi si Agung. Tapi benar juga sih, kalau dilihat-lihat dari lirik ini, menyendiri ya karena sudah lama sendiri dan udah asik gitu. Jadinya ya kebiasaan. Selanjutnya ada dari Lukas DVNJ ya. Dia bilang capek karena keadaan yang gak mendukung. Nah kalau ini mungkin saat lagi pusing yang jadinya capek plus gak ada yang bisa ngerti. Yaudah deh, jadinya milih buat menyendiri gitu guys. Next ada dari Hida A-nya 314_. Hida bilang, karena menurut gue sendiri itu bisa nenangin pikiran di saat pikiran kita kacau. Nah setuju, sama kayak yang dibilang Lukas tadi. Gak ada yang bisa ngerti kan, jadinya kacau. Banyak pikiran yang pada akhirnya membuat kita ingin sendiri, yaitu buat nenangin pikiran kita. Nice, jawaban yang bagus buat Hida. Selanjutnya dari @rnjna Bening. Hai Bening. Bening bilang karena pengen aja. Nah kalau begini menurut gua beda sama yang menyendiri karena perlu dan menyendiri karena galau. Kalau yang begini, gua rasa ada saat dimana kita bingung mau ngapain. Bengong, akhirnya gak sadar merasa sendirian dan akhirnya jadi pengen sendirian. Jadi beda-beda nih ya menyendiri untuk apa. Next ada dari Ania Kamel. Dia bilang lagi pengen menyendiri. Waduh, samaan gini ya guys sih sama si Bening barusan. Tapi gak apa-apa, kan tiap orang juga berhak menjawab sama. Selanjutnya ada dari @jasonf813. Halo Mivan. Engkau. Jason bilang karena trauma, tidak ingin merasakan kekecewaan atau kesedihan yang sama. Jarang-jarang kan Jason begini. Gak apa-apa Son, wajar. Kan namanya juga manusia. Kecuali lu titisan patkai gitu, baru tuh aneh. Selanjutnya, ini dia gak mau disebut namanya. Oke, gak apa-apa. Dia bilang alasannya sudah nyaman dengan kesendirian ini. Berarti dengan kita menyendiri itu lama-lama jadi asik gitu gak sih? Bisa nikmatin dunia sendiri, mengerti dunia sendiri gitu kan. Jadinya pasti bikin nyaman. Bukan kehadiran dia doang ya gak yang bikin nyaman. Selanjutnya, ini dia juga gak mau disebut namanya. Kenapa ya pada takut banget disebut? Harusnya kan gak apa-apa gitu, lagian kan cuma jawab. Tapi karena semua punya hak lah, ya udahlah gak apa-apa. Dia bilang ingin fokus pada impian. Wih, ini keren. Karir dulu ya gak? Jadi bodo amat deh sama yang namanya kesepian, cinta-cintaan, galau. Kalau kita bisa produktif saat lagi sendiri, kenapa enggak kan? Jadinya waktunya benar-benar dipakai buat produktif, berarti ini dia. Mantap-mantap. Selanjutnya ada dari @nikenNXV. Lebih bebas. Bener. Karena saat lagi sendiri, kita jadi bisa mengekspresikan diri kita. Terus ngelakuin yang lucu-lucu, mumpung gak ada yang lihat gitu kan. Joget-joget lah, yang padahal sebenarnya kita malu kalau dilihatin. Itu contoh aja sih, kalau ada hal yang lain yang gak apa-apa gitu. Next, ada dari @HiKaren. Karen bilang, karena lebih nyaman dengan dunianya sendiri. Oke, mungkin Karen merasa dunia luar ini membosankan, ngebosenin. Ibarat kalau lagi main ya pasti lebih milih buat main sendiri, atau lagi kerja juga bisa. Karena ada beberapa orang yang tipenya itu lebih enak, lebih nyaman saat kerja sendiri. Entah idenya jadi muncul, atau ya enak aja suasananya untuk ngelakuin hal-hal itu saat sendiri. Gak apa-apa Karen, nanti coba untuk berani, pelan-pelan aja. Lihat ke dunia luar, kalau dunia luar itu jauh lebih asik. Tapi ya gak bisa dipaksain juga sih kalau kayak gini. Ya udah gak apa-apa, semangat Karen. Next ada dari @devita.ms16. Hai Dev, gimana kabar? Udah lama gak berkabar nih. Oke, Devita bilang tidak dihargai dan ngerasa lebih nyaman pada saat menyendiri. Oke. Mungkin saat kamu tidak dihargai itu, ya lagi waktunya aja sih. Pasti gak bakal selamanya orang itu tidak dihargai. Pasti nanti ada aja yang dihargai walaupun itu kecil impactnya.
Terus lebih nyaman saat sendiri. Dari tadi juga orang-orang bilangnya begini kan. Kayak gue nih waktu bikin skrip ini ngerjainnya sendiri, malam-malam gitu kan, lampu dimatiin, plus denger lagu-lagu yang bikin tenang. Karena ya enak aja gitu dibanding kerja yang kayak umumnya. Tapi ya karena tiap orang berbeda, jadi pendapat masing-masing deh. Gak apa-apa buat kamu yang ngerasa lebih nyaman saat sendiri, memang ada saatnya kok kamu harus sendiri. Merenungin keadaan atau apapun yang emang harus juga dipikirin. Jadi tetap semangat, oke? Terakhir ini dari @putri.astrianti. Hai Kak Putri, lagi di mana? Jepang kah? Kak Putri bilang nih, karena lagi kepengen. Oke, terima kasih Kak Putri dan juga teman-teman yang udah ikutan jawab pertanyaannya. Gue bisa ambil di sini, rata-rata alasannya adalah karena nyaman. Nyaman sendiri menikmati dunianya gitu kan. Merenungin, mikirin ini itu. Sebenarnya enak begitu, jadi lebih tenang juga. Cuman nih teman-teman, menyendiri itu nggak baik kalau lama-lama. Oke, kalau misalnya kamu bisanya kerja kalau lagi sendiri ya nggak masalah. Tapi teruntuk kamu yang menyendiri karena habis merasakan sesuatu yang sakit, entah perkataan orang atau tugas atau kamu ngerasa nggak dihargai, menyendiri itu boleh kok, perlu. Cuman ada kalanya kita harus bangkit lagi. Semua yang ada di dunia ini ada waktunya masing-masing. Gak selamanya kamu dibiarin sendirian, gak selamanya kamu gak dihargain. Saat kamu ngerasa seperti ini, please tetap jadi diri kamu yang sekarang. Jangan berubah bertindak semaunya tanpa berpikir konsekuensinya. Ini cuma masalah waktu aja kok, hadepin aja, sabarin, tahan. Semua akan indah pada waktunya. Tuhan gak mungkin ngebiarin kamu menyendiri terlalu lama. Dia sudah menaruh porsinya masing-masing untuk kita. Jadi saat kamu sakit hati dan kemudian menyendiri, jangan merasa hidupmu gak berguna. Pakai waktu yang ada. Ambil waktu kamu, keluar sebentar dari kerasnya keadaan. Tenangin diri kamu sambil denger lagu atau apapun yang ngebuat kamu tenang. Tapi jangan ke arah yang negatif, tetap positif, oke? Gue juga sebenarnya juga sama. Apa-apa sukanya menyendiri. Gue itu sifatnya suka menyendiri, gak banyak ngomong, penyuka warna gelap. Ya sama kalian yang mungkin lagi dengar. Tapi tetap berpikir jernih. Jangan sampai dengan kamu menyendiri, kamu keasut untuk ngelakuin yang enggak. Jangan sampai, oke? Mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini. Semoga kamu yang mungkin sekarang lagi ngedengar sambil menyendiri, kamu paham yang dari tadi gue bilang. Pokoknya nih ya, menyendiri itu perlu, tapi jangan terus-terusan. Gue mau bilang makasih juga untuk kalian yang udah dengerin sampai detik ini. Makasih banget. Buat teman-teman yang udah jawab di Instagram juga, makasih semuanya. Jujur gue seneng gitu kalau ada yang jawab. Jadinya kita bisa saling sharing deh apa yang lagi lu rasain. Oh iya, satu lagi. Gue juga suka ngedengerin orang cerita. Entah itu tentang masalah keluarga, percintaan, atau apapun. Gue pun begitu ke teman-teman gue. Banyak yang cerita tentang keluarganya, masalah percintaan. Gue ladenin kok. Terus nggak gue bilang ke siapa-siapa juga ceritanya. Jadi aman lah. Kalau kalian mau cerita juga, mungkin kalian bisa DM ke Instagram gue. Kalau lagi nggak sibuk pasti gue bales dan gue kasih solusinya. Berhubung Instagram gue privat, gak apa-apa kalian DM aja, nanti gue terima kok. Kita follow-followan juga gak apa-apa. Gue tunggu pokoknya ya. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.